Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan pembelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari materi pewarisan sifat. Tujuan pembelajaran pada materi yang pertama mengidentifikasi struktur molekul DNA, kedua mendeskripsikan struktur materi genetik dalam pewarisan sifat, ketiga menganalisis hubungan antara kromosom, DNA, gen, RNA, dan karakteristik makhluk hidup. Keempat, menentukan hasil persilangan monohibrid dan dihibrid melalui diagram persilangan. Kelima, menerapkan hukum Mendel dalam pewarisan sifat makhluk hidup. Dan yang keenam, menganalisis mekanisme pewarisan kelainan sifat pada manusia. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tampak terdapat perbedaan jenis rambut, bentuk wajah, warna rambut, dan juga postur tubuh. Nah, setiap sifat atau ciri tersebut pada setiap orang diwariskan dari orang tuanya ke anak-anaknya melalui materi genetik. Apakah sebenarnya materi genetik itu? Materi genetik berperan dalam pewarisan sifat. Molekul materi genetik adalah asam nukleat. Di antaranya ada DNA dan RNA. Dalam satu unit rantai DNA terdapat rantai gen. Semuanya berada di dalam sebuah kromosom. Bentuk kromosom tampak seperti baling-baling. Sebelah kanan merupakan bentuk dari kromosom yang sudah mereplikasi atau mengganda. Tipe-tipe kromosom. Jika sentromer terletak di tengah lengan kromosom, disebut tipe metasentrik, agak ke tepi disebut submetasentrik, lebih ke tepi disebut tipe akrosentrik, dan jika sentromer terletak di ujung lengan kromosom disebut tipe telosentrik. Jumlah kromosom sel tubuh manusia adalah 23 pasang atau 46 buah. Kromosom laki-laki adalah diberi simbol XY dan perempuan XX. Karyatif kromosom laki-laki adalah 22 pasang kromosom tubuh atau autosom dan sepasang kromosom kelamin XY. Sedangkan perempuan adalah 22 pasang kromosom tubuh atau autosom plus 1 pasang kromosom X. Karyatif sel kelamin laki-laki adalah 22 autosom plus kromosom X dan 22 autosom plus kromosom Y. Sedangkan perempuan adalah 22 autosom plus kromosom X. Nah, berikut adalah diagram persilangan kemungkinan perbedaan jenis kelamin yang dihasilkan dari orang tua. 44 buah kromosom laki-laki plus XY, kemudian dia pada proses gametogenesis menjadi 22 plus kromosom X dan 22 plus kromosom Y. Sedangkan pada perempuan, pada proses gametogenesis menghasilkan 22 plus kromosom X. Jika terjadi pertemuan antara 22 plus kromosom X dan 22 plus kromosom X dari perempuan, maka akan menjadi 44 plus sepasang kromosom X dan menjadi anak perempuan. Jika 22 plus kromosom Y bertemu dengan 22 plus kromosom X, maka akan menjadi 44 plus sepasang kromosom XY dan menjadi anak laki-laki. Jadi yang menentukan jenis kelamin adalah kromosom kromosom Y yang dibawa oleh laki-laki. Kromosom sel tubuh susunannya berpasangan atau diploid, dan kromosom kelamin tidak berpasangan atau haploid. Jadi, kromosom nomor 1 sampai nomor 22 merupakan kromosom tubuh atau autosom dan sepasang kromosom kelamin. Kromosom kelamin pada manusia pada saat proses gametogenesis, jika
sperma yang membawa 22 plus kromosom X bertemu dengan ovum dengan membawa 22 plus kromosom X, nah ini nanti akan menjadi anak perempuan. Sedangkan sperma yang membawa kromosom 22 plus kromosom Y, jika bertemu dengan ovum yang membawa 22 plus kromosom X, maka akan menjadi anak laki-laki. Struktur DNA dan RNA. Gen merupakan untaian DNA yang mempengaruhi sifat dan menentukan karakteristik makhluk hidup. DNA terletak di dalam sel, tetapi ada pula DNA yang terletak di dalam inti sel. DNA melilit pada protein histone. DNA memiliki struktur double helix. Asam nukleat, yaitu DNA dan RNA, terdiri dari nukleotida. Masing-masing dari nukleotida terdiri dari gugusan fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Pada DNA, gulanya adalah gula deoksiribosa, sedangkan pada rantai RNA merupakan gula ribosa. Nukleotida ini dibagi menjadi struktur yang lebih kecil namanya nukleosida. Nah, satu nukleosida terdiri dari gula pentosa, ikatan fosfat, dan basa nitrogen. 4 basa nitrogen yang menyusun DNA adalah adenin berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin. Basa nitrogen, adenin, dan guanin dikelompokkan ke dalam basa purin, sedang timin dan sitosin dikelompokkan ke dalam basa pirimidin. Pada RNA tidak terdapat timin, tetapi diganti dengan urasil. Antara untaian DNA diikat dengan ikatan hidrogen. Antara basa nitrogen dan gula pentosa diikat oleh ikatan glikosida. Sedangkan antara nukleotida diikat dengan ikatan fosfodiester. Nah, ini satu nukleotida. Ya. Ada basa nitrogen, gula pentosa, dan ikatan fosfat. Adenin berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin. Perubahan dari DNA menjadi protein. Di dalam sel terdapat inti sel. Di dalam inti sel terdapat benang-benang kromosom yang jika diuraikan dari kromosom tersebut atau jika kromosom diuraikan, maka di dalamnya terdapat rantai benang DNA yang merupakan rantai dengan struktur double helix terikat pada protein histone. Dalam proses sintesis protein, rantai benang DNA dibelah menjadi dua oleh enzim RNA polimerase. Kemudian kode-kode dari DNA tersebut diterjemahkan oleh rantai RNA messenger. Adenin berpasangan dengan urasil, guanin berpasangan dengan sitosin. Kemudian rantai RNA messenger keluar dari inti sel menuju ke sitoplasma. Nah, dari sitoplasma kemudian dia bergerak menuju ke ribosom, tempat terjadinya proses sintesis protein. Nah, selama di dalam ribosom, kode-kode dari RNA messenger kemudian diterjemahkan kembali oleh RNA transfer menjadi rangkaian asam amino. Asam amino merupakan molekul protein yang paling kecil, berupa 3 kode. Kemudian kode-kode tersebut diterjemahkan kembali oleh RNA transfer dan dirangkai menjadi ikatan asam amino.
Pada hakikatnya, asam amino ini adalah membawa kode-kode dari sifat makhluk hidup yang menentukan karakteristik makhluk hidup yang berbeda-beda. Nah, itulah ilustrasi dari proses sintesis protein. Peranan materi genetik dalam menentukan sifat makhluk hidup. Gen bertanggung jawab atas sifat suatu organisme. Gen dominan ditulis dengan huruf besar, sedangkan gen resesif ditulis dengan huruf kecil. Contoh, gen B besar membawa ciri besar, kemudian B kecil, kecil. Nah, variasi atau alternatif dari suatu gen disebut alela. Jadi, gen kecil ini merupakan alela dari gen yang besar. Istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Yang pertama, fenotip adalah sifat atau ciri yang dapat diamati. Kemudian, fenotip merupakan ekspresi dari gen. Contoh, gen keriting dan lurus. Sedangkan genotip merupakan keseluruhan informasi genetik dari suatu individu. Contoh K besar K besar, K besar K kecil, K kecil K kecil. Jadi, secara genotip K besar dan K besar K kecil, sifat ini berada di dalam gen, tetapi secara fenotip K besar dan K besar K kecil adalah keriting, dan K kecil membawa gen lurus. Istilah yang lain lagi adalah diploid, merupakan keadaan kromosom yang berpasangan disimbolkan dengan 2N, kemudian haploid adalah keadaan kromosom yang tidak berpasangan disimbolkan dengan N. P merupakan istilah untuk parental atau induk, F filial atau keturunan. Homozigot adalah sifat suatu individu yang terdiri dari gen-gen yang sama dari setiap jenis gen. Contoh, R besar, R kecil, A besar, A besar, B besar, dan seterusnya. Sedangkan heterozigot merupakan sifat suatu individu yang genotipnya terdiri dari gen-gen yang berlawanan dari tiap jenis gen. Contoh, R besar, R kecil, A besar, A kecil, A besar, A kecil, B besar, B kecil, dan sebagainya. Jadi, di sini terdapat perbedaan antara homozigot dan heterozigot. Nah, alela merupakan anggota dari pasangan gen. Contoh, R besar, gen untuk warna bunga merah, alelanya R kecil, gen untuk warna bunga putih. T besar, gen untuk tanaman tinggi, alelanya T kecil, gen untuk tanaman rendah. Ini merupakan simbol untuk jenis kelamin jantan atau pria, sedangkan jika tanda plus ke bawah merupakan simbol untuk jenis kelamin betina atau perempuan. Hukum pewarisan sifat. Pewarisan sifat diteliti antara lain oleh Gregor Mendel. Gregor Mendel meneliti tentang perbedaan karakteristik pada tanaman kacang ercis. Nah, beliau mengamati perbedaan pada tanaman kacang ercis karena proses hasil dari persilangan tanaman ercis tidak lama, hanya kurang lebih 3 bulan, sudah menghasilkan biji atau individu yang baru. Yang kedua, karakteristik dari tanaman kacang ercis itu sangat berbeda-beda. Ada bunga ungu dan putih, biji bulat, kisut. Yang pertama tentang persilangan monohibrid atau persilangan satu sifat beda. Hukum satu Mendel atau hukum segregasi bebas berbunyi sewaktu gametogenesis terjadi pemisahan gen-gen secara bebas. Kita ambil contoh persilangan bunga ungu dengan bunga putih. Ungu genotipnya P besar, sedangkan putih P kecil, P kecil. Untuk menentukan bagaimana F1-nya atau keturunan pertama, maka harus dicari terlebih dahulu gametnya. Genotip dari bunga ungu adalah P besar, gametnya P besar. Sedangkan bunga putih P kecil, gametnya P kecil. Maka didapatkan F1 P besar, P kecil,
fenotipnya adalah ungu. Untuk mendapatkan bagaimana keturunan kedua atau F2-nya dapat disilangkan dengan sesamanya. Maksudnya, genotip dari F1 dapat disilangkan dengan genotip yang sama. Nah, untuk P besar P kecil, karena ini heterozigot, maka gametnya ada dua, P besar P kecil. Ini juga P besar P kecil, maka jika dimasukkan ke dalam diagram Punnett, maka didapatkanlah 4 individu baru. P besar menjadi P besar P besar, P besar P kecil menjadi P besar P kecil, P kecil P besar menjadi P besar P kecil, dan P kecil menjadi P kecil P kecil. Nah, untuk fenotipnya, P besar adalah ungu, P besar P kecil ungu juga karena dominannya ungu. Maka didapatkanlah perbandingan genotip P besar berbanding P besar P kecil berbanding P kecil 1 banding 2 banding 1. Sedangkan perbandingan fenotip ungu berbanding dengan putih 3 berbanding 1. Nah, inilah persilangan monohibrid untuk mendapatkan F2. Didapatkan atau terdapat perbedaan antara perbandingan genotip dan fenotipnya. Persilangan dihibrid atau persilangan dua sifat beda. Dengan mengacu pada hukum 2 Mendel, bahwa sewaktu gametogenesis terjadi penggabungan gen-gen secara bebas. Nah, persilangan dihibrid dengan mengambil contoh. Biji kuning kasar disilang dengan biji hijau halus. Kuning kasar genotipnya adalah Y besar, R besar. Sedangkan hijau halus, Y kecil, R kecil. Untuk mendapatkan bagaimana F1-nya, maka dicari terlebih dahulu gametnya. Nah, gamet dari genotip Y besar, dan R besar adalah Y besar, R besar. Sedangkan gamet dari Y kecil, R kecil adalah Y kecil, R kecil. Maka didapatkanlah F1 kuning kasar dengan genotip Y besar, Y kecil, R besar, R kecil. Untuk mendapatkan bagaimana perbandingan pada F2, maka F1 dapat disilangkan dengan sesamanya. Nah, untuk mencari bagaimana F2, maka dicari terlebih dahulu pasangan gametnya, ya. Nah, ini adalah genotip dihibrid heterozigot. Maka dapat dicari gametnya, ya. Y besar dengan R besar, ya. Kemudian Y besar R kecil, Y kecil R besar, dan Y kecil R kecil. Nah, inilah terdapat 4 gamet. Nah, pasangan juga demikian sama, ya. Nah, gamet-gamet ini dapat kita masukkan ke dalam diagram Punnett, ya. Y besar, R besar, ya. Y besar, R besar, R kecil. Y besar, Y kecil, R besar, Y besar, Y kecil, R besar, R kecil. Nah, demikianlah proses persilangan dihibrid dan seterusnya sampai terdapat 16 individu yang baru. Nah, pada persilangan ini didapatkan bahwa kuning kasar ada 9, berbanding dengan kuning halus ada 3, hijau kasar ada 3, dan hijau halus ada 1. Maka perbandingan dihibrid pada persilangan ini adalah 9 berbanding 3, berbanding 1. Pewarisan sifat makhluk hidup. Kita akan mempelajari antara lain bagaimana pewarisan pada warna kulit, perlekatan telinga, bentuk rambut, buta warna, brachidaktili atau jari pendek, hemofili atau darah sukar membeku, polidaktili atau jari lebih, lesung pipi, dan kretinisme. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang warna kulit. Nah, warna kulit ditentukan oleh kadar pigmen melanin yang ada di dalam kulit. Nah, sifat itu sudah pasti dibawa oleh gen. Nah,
Pada beberapa ras di dunia, terdapat perbedaan kadar dari pigmen melanin. Paling banyak pigmen melanin itu terdapat pada ras Afrika, dan paling sedikit adalah pada ras Mongoloid, ya. Nah, kelainan pada warna kulit, contohnya antara lain adalah albino. Albino merupakan keadaan di dalam pigmennya tidak terdapat pigmen melanin, sehingga orang yang menderita albino dia tidak tahan terhadap paparan cahaya matahari, ya, karena tidak ada pelindung. Nah, gen yang menyebabkan albino dibawa oleh gen resesif A kecil, ya. Jadi pasangan antara A kecil adalah albino, sedangkan A besar A kecil adalah normal carrier. Maksudnya, dia membawa gen albino, tetapi dia tidak menderita albino. Dan untuk manusia normal, pasangan gennya adalah A besar. Berikut adalah contoh persilangan pada kelainan albino. Jika dipasangkan gen A besar untuk kulit normal dengan A kecil albino, maka akan didapatkan keturunannya A besar adalah normal carrier. Jadi dia membawa gen albino, tetapi dia tidak menderita albino. Bagaimana jika normal carrier dipasangkan dengan gen albino? Maka terlebih dahulu harus diketahui dulu gametnya, ya. A besar A kecil adalah gametnya A besar dan A kecil. Sedangkan A kecil adalah gamet untuk pasangan gen A kecil. Kemudian jika dimasukkan ke dalam diagram Punnett, maka akan dihasilkan dua individu atau dua anak dengan genotip A besar A kecil dan A kecil. A besar A kecil adalah normal carrier dan A kecil adalah albino. Dan perbandingan genotipnya sama 1:1. Berikutnya adalah bentuk telinga. Ada dua jenis bentuk telinga, bergelambir dan melekat. Gen yang melekat atau tidak bergelambir dibawa oleh gen G kecil. Dan bergelambir adalah G besar. Nah, jika dipasangkan gen G besar bergelambir dengan G besar G kecil bergelambir pula, tapi dia membawa gen melekat, maka akan didapatkan perbandingan genotipnya G besar berbanding G besar G kecil 1:1. Nah, kapan sifat melekatnya akan muncul? Sifat melekat akan muncul bila dia bertemu dengan gen yang resesif pula, ya. Nah, itulah persilangan pada bentuk telinga. Berikutnya jenis rambut. Ada tiga jenis rambut. Ada keriting, ikal, dan lurus. Ikal merupakan sifat intermediate dari lurus dan keriting. Keriting dominan terhadap lurus. Kemudian bentuk dahi, ada bentuk dahi widow's peak dan bentuk dahi datar. Widow's peak dominan terhadap datar. Dahi daktili atau jari pendek merupakan kelainan dari bentuk jari yang kelimanya pendek semuanya. Begitupun dengan jari kaki. Polidaktili atau jari lebih. Ya. Pada umumnya jari pada manusia berjumlah 20, tapi pada penderita kelainan polidaktili bisa berjumlah 24 ataupun 28, meliputi tangan dan kaki. Lesung pipi dominan terhadap sifat tidak memiliki lesung pipi. Kretinisme atau kekerdilan merupakan kelainan pada proses metabolisme hormon tiroksin, sehingga pada penderita kretinisme mengalami gangguan pada proses pertumbuhan. Hemofili merupakan kelainan darah sukar membeku dengan genotip XH besar merupakan perempuan normal, XH besar XH kecil merupakan perempuan normal carrier, SH kecil merupakan perempuan hemofili dan biasanya meninggal setelah dilahirkan. XH besar Y merupakan laki-laki normal,
XH kecil Y adalah laki-laki hemofili. Berikut adalah contoh persilangan pada hemofili. Disilangkan XH kecil Y merupakan laki-laki hemofili dengan perempuan normal carrier XH besar XH kecil. Kemungkinan anak-anaknya adalah XH besar Y, laki-laki normal, XH besar XH kecil normal carrier, XH kecil merupakan perempuan hemofili, XH kecil Y merupakan laki-laki hemofili. Nah, ini contoh persilangan laki-laki normal dengan perempuan normal carrier. Nah, bagaimana kemungkinan genotip dari anak-anaknya? Maka ditentukan terlebih dahulu jumlah gametnya. Nah, di sini gametnya adalah XH besar dan Y, sedangkan di sini XH besar XH kecil. Sehingga didapatkan kemungkinan anak-anaknya adalah XH besar adalah perempuan normal, XH besar XH kecil perempuan normal carrier, XH besar Y laki-laki normal, dan XH kecil Y merupakan laki-laki hemofili. Sehingga didapatkan pada persilangan ini penderita hemofili yaitu hanya laki-laki dan perempuannya ada yang normal dan normal carrier. Buta warna merupakan kelainan sehingga penderitanya tidak dapat membedakan warna. Ada dua jenis buta warna. Ada buta warna parsial dan buta warna total. Untuk genotipnya, pada perempuan normal adalah XC besar. XC besar merupakan perempuan normal. XC besar XC kecil, C kecil merupakan normal carrier. XC kecil perempuan buta warna. XC besar Y laki-laki normal. XC kecil Y laki-laki buta warna. Sehingga di sini terlihat bahwa gennya terpaut oleh kromosom X dan dibawa oleh gen yang resesif. Berikut adalah contoh persilangan pada kelainan buta warna. Disilangkan XC besar Y merupakan laki-laki normal dengan XC besar XC kecil carrier buta warna. Didapatkan di sini gametnya XC besar Y, XC besar XC kecil. Maka kemungkinan anak-anaknya adalah XC besar perempuan normal, XC besar XC kecil perempuan carrier, XC besar Y laki-laki normal, dan XC kecil Y merupakan laki-laki buta warna. Sehingga di sini yang penderitanya pada persilangan ini hanya 1:4 atau 25% saja. Golongan darah. Pada golongan darah A memiliki dua jenis genotip, IA dan IAIO. Golongan darah B, IBIB dan IBIO. Golongan darah AB, IAIB, dan golongan darah O adalah IOIO. Nah, di Indonesia pada umumnya menggunakan golongan darah sistem AB0. Berikut persilangan pada penggolongan darah. Disilangkan golongan darah A, IAIA dengan IBIO. IAIA adalah homozigot sehingga gametnya hanya satu. Sedangkan IBIO adalah pasangan heterozigot sehingga memiliki dua gamet. Nah, pada persilangan ini dihasilkan dua individu dengan golongan darah AB dan A. Contoh yang kedua, disilangkan golongan darah AB dengan golongan darah A heterozigot. Didapatkan kemungkinan 4 jenis golongan darah pada anaknya. Golongan darah A homozigot, A heterozigot, golongan darah AB, dan golongan darah B heterozigot. Demikianlah materi tentang pewarisan sifat. Semoga kalian dapat memahami materi ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.